Ya, kita sekarang masuk komparatif berikutnya. Kalau tadi kita berbicara manusia atau hewan vertebrata, hewan sempurna. Sekarang kita masuk perkembangan kormopita berbiji. Kormo itu dibahasakan dari bahasa kormus. Kormus. Pita itu berarti tumbuhan. Pita itu tumbuhan. Ya, tadi kormus itu tumbuhan yang sudah dapat dibedakan antara akar, batang, ranting, daun, bunga, dan buah. Pita adalah tumbuhan dan menghasilkan berbiji. Nah, kormopita berbiji dibagi dua, yaitu monokotil dan dikotil. Jadi dia berkeping satu, ini berkeping satu, ini berkeping dua. Keping atau disebut hipokotil. Nah, saya tidak uraikan, nanti kamu akan dapat pelajaran di botani khusus, tapi Bapak hanya menguraikan tentang organ reproduksi tumbuhan, yaitu bunga sempurna. Jadi bunga itu di bagian dalamnya, kita dari dalam dulu ya, itu terdapat rahim, ya, kayak manusia juga rahim. Nah, ini rahim, tapi nggak disebut rahim, tapi disebut integumen. Ini integumen luar nih, integumen luar. Yang di dalam ini disebut integumen dalam. Integumen dalam. Ya. Nah, di dalam rahim betina itu terdapat di atasnya 2 sel, 3 sel, biasanya 3 sel. Nah, ini disebut sel antipoda. Sel antipoda. Baru di tengahnya kita temukan sel polar nih. Ini terdapat sel polar nih. Ini sel polar nih. Sel polar. Baru di tengah-tengahnya, ingat ya, jangan salah nulis, bukan nukleus tapi nucellus. Nah, ini ada sel nucellus. Double L. Baru di tengah-tengahnya, di dekat mulut rahim ini dapat sel ovum ini. Dapat sel ovum. Nah, ini sel ovum, ini betina nih, bunga betina. Sel ovum. Sel ovum itu diapit oleh ajudan. Ajudannya 2 nih, yaitu sel sinergit. Nah, kanan dan kiri nih disebut sel sinergit. Sel sinergit. Mulut rahim untuk betina tadi dinamakan mikrofil. Ini apal semua nih, nggak boleh nggak apal nih. Mikrofil. Nah, mikrofil punya saluran ke atas nih, saluran sempit. Ini gambar besar. Nah, salurannya ini punya namanya sipon. Maka dinamakan Embryopita siponogami. Embryopita siponogami.
karena dia punya sipon saluran sempit. Ya. Nah, ini yang disebut dengan putik. Nah, ini putik bunga di sini. Putik. Nah, putik. Nah, di bagian bawah ini ada 2 kelenjar juga. Kelenjar madu nih namanya. Nah, ini kelenjar madu atau disebut nektar. Tarik kemari, saya nggak kacau nanti. Nektar. Nektar. Kelenjar madu. Baru dari sini nih kita jumpai nanti benang sari. Nah, benang sari. Coba ada benang sari. Sini ada kepala sari. Nah, ini kelenjar kelamin jantan. Ya, ini kepala sari. Kepala sari. Nah, di dalam kepala sari ini terdapat serbuk sari. Ini yang dikatakan sperma nih, bunga jantan nih. Ini disebut buluh. Buluh serbuk sari. Jadi ini bunga jantan. Baru di luarnya kita temukan kelopak bunga. Kelopak perhiasan bunga nih. Nah, perhiasan bunga. Perhiasan bunga. Nah, ini punya nama Corolla. Corolla merek mobil tuh. Corolla itu ngambil dari bunga nih. Perhiasan bunga. Baru di sini kita jumpai perhiasan bunga. Terus Corolla, kemudian perhiasan bunga nih. Bermacam-macam perhiasan bunga itu. Nah, ini. Yang menghasilkan warna merah, hijau, kuning, biru, menimbulkan kecantikan bunga itu dari ini tadi. Baru di sini kita jumpai tangkai bunga. Nah, ini kayak rumit kan, padahal enggak, makanya gambarnya di dalam. Ini baru tangkai bunga. Jadi tadi opum ini, sel opum ini adalah bunga betina. Ya. Tapi kepala sari dengan bulu serbuk sari ini bunga jantan. Nah, karena angin, karena hujan, maka bulu serbuk sari ini akan masak di dalam kotak sari. Kalau manusia tadi jantan nih testis, nah di dalamnya sperma. Tapi kalau tumbuhan disebut kepala sari, di dalamnya terdapat serbuk sari atau polen. Jadi kalau Bapak perbesar di sini, nah ini kotak sari, ini benang sarinya. Nah, di dalam kotak sari ini terdapat serbuk sari yang banyak. Dia mengalami peristiwa spermatogenesis juga. Yang tadi serbuk ini Bapak keluarkan satu, itu kira-kira bentuknya begini. Nah, ada ekornya juga. Ada satu sel. Nah, di tengah-tengahnya ini ada sel. Di paling bawah ini ada sel vegetatif yang menggerakkan ekor. Sel vegetatif. Baru yang di kedua ini, ini adalah sel generatif. Sel generatif. Jadi sperma jantan untuk bunga tadi disebut bulu serbuk sari, namanya bulu serbuk sari. Serbuk sari. Jadi pada saat bunga jantan atau bulu serbuk sari masak, mungkin kena angin, kena hujan, yang kena panas dan sebagainya, maka dia akan rontok. Bulu serbuk sari ini akan rontok, jatuh ke putik. Nah, maka peristiwa ini disebut peristiwa penyerbukan. Nah, ini penyerbukan. Kalau tadi pembentukan serbuk sari, maka disebut persarian.
disebut persarian. Persarian. Di pertama kali apa dulu? Persarian atau gametogenesis jantan. Setelah dia masak, pecah kotak-kotak sarinya tadi, maka terjadi penyerbukan. Jatuh serbuk sari atau bulu serbuk sari di putik. Nah, penyerbukan itu bermacam-macam. Ada penyerbukan singkat P ya, penyerbukan angin oleh angin. Itu dinamakan anemokori. Anemokori. Penyerbukan oleh air. Air disebut hidrokori. Hidrokori. Penyerbukan oleh hewan mamalia ya. Mamalia yaitu mamokori. Kemudian angin, air, serangga, penyerbukan oleh insekta. Ilmu tentang serangga namanya entomologi, maka entomokori. Penyerbukan oleh manusia. Ilmu manusia disebut antropologi, maka antropokori. Nah, ini. Jadi penyerbukan akibat angin disebut anemokori. Penyerbukan oleh karena hujan, air dan sebagainya hidrokori. Penyerbukan mamalia namanya mamokori. Penyerbukan oleh serangga entomokori. Dan penyerbukan oleh manusia seperti bunga vanili diserbukan oleh manusia namanya antropokori. Ini. Jadi sekitar 5 penyerbukan di Indonesia ini daerah tropikal, maka penyerbukan jatuhnya serbuk sari ke kepala putik ini disebut peristiwa penyerbukan. Akhirnya bulu serbuk sari tadi berjalan dia. Banyak kan? Nah, ini. Itu masuk ke dalam siponogami, maka dikatakan fase embrio tumbuhan yang melalui fase embrio. Penyerbukannya melalui sipon, gami itu perkawinan, maka disebut embriopita siponogami. Jadi bunga jantan masak, bunga betina juga masak, ovum ini masak. Nah, ini ovum di dalam. Nah, di dalam ini terdapat cairan ya, nucleus tadi ya, integumen ini. Ini ada cairan ya, kalau manusia air ketuban itu plasma nucleus ini. Saya silangkan kembali. Plasma integumen. Nah, ini. Di serangga pun juga gitu. Tidak mungkin dia mengambil madu kalau tidak menggoyangkan bulu serbuk sari atau kotak sari ini tadi sehingga terjadi penyerbukan. Nah, air pun juga gitu. Apalagi benang sarinya lentur, kena angin saya goyang, makanya akan jatuh semua. Nah, saat bulu serbuk sari masuk ke sipon, menembus ke dalam mikrofil mulut rahim, itu mikrofil, maka dia akan terjadi kopulasi, pertemuan ovum dan sperma seperti pada manusia tadi. Jadi ini misalnya ovum, ini ovum, kemudian ini sperma lebih kecil. Nah, pertemuan sperma dengan ovum namanya kopulasi, sama kayak manusia, kopulasi. N kromosom, ini juga N kromosom, ini ovum juga N kromosom, menjadi zigot 2N kromosom. Pertemuan antara bulu serbuk sari yang melalui putik tadi masuk dengan ovum, N kromosom dengan N kromosom. Ovum juga mengalami oogenesis, gametogenesis pada tumbuhan terjadi pada integumen dalam. Maka terjadilah peristiwa pembuahan. Akibat kopulasi ini terbentuk peristiwa pembuahan.
Sama seperti tadi peristiwa embrio manusia, Lasula, Gasula, Morula, Nero dan sebagainya, sampai akhirnya terbentuklah biji buah. Nah, kita pernah melihat biji buah misalnya. Nah, di ujungnya ini pasti ada lembaga. Nah, lembaga ini sudah 2N kromosom atau bersifat diploid. Nah, di dalam lembaga ini biji ini dibungkus oleh daging buah. Ya, ini daging buah misalnya. Nah, daging buah. Nah, yang di tengah ini biji buah. Maka biji buah bila ditanam di dalam tanah atau terkena permukaan tanah yang subur, maka dia akan muncul perkecambahan. Nah, ini namanya keping nih. Jadi biji buah yang berkembang ini disebut hipokotil. Nah, ini hipokotil. Hipokotil. Kebalikannya, 2N kromosom karena kesuburan tanah tadi, maka dia akan muncul kecambahan. Jadi tekben akan kita perkembangan sendiri. Nah, ini namanya koleoptil. Calon batang. Nah, pas pecahnya daerah biji buah pecah ini disebut daerah plumule. Baru dia keluar calon akar. Nah, nih, calon akar. Nah, itu maka bulu akar dulu dia. Maka disebut akar adventif. Akar primer dulu. Akar primer. Baru primer ini akan mempunyai bulu-bulu akar yang sangat halus. Ini disebut akar adventif. Jadi semuanya akibat pertemuan tadi melalui sipon. Bulu serbuk sari jatuh di kepala putik, masuk ke dalam siponogami kan, perkawinan, maka dia kopulasi bertemu dengan ovum tadi. Nah, makanan cadangan selama dia belum berkembang biak ini disebut apa tadi? Makanan cadangan yang ada di dalam kepingnya ini disebut endoderm. Endoderm. Ini yang memberikan makanan perkecambahan sebelum dia menghasilkan akar, batang, dan daun. Nah, semua kata kuncinya terdapat pada 1, 2, 3, 4. Jadi kalau disusun sel antipoda itu 3. Ini A, B, C itu sel antipoda. Kemudian ada D, A, B, C, D itu berarti sel polar. E itu nucleus. X, Y, Z. Nah, I ini adalah ovum. Ini ovum. Pasti susunannya semacam itu. Ya. 3 sel antipoda, kemudian 1 sel polar, 1 lagi sel nucleus, bukan nukleus ya, jangan salah tulis. Kalau nukleus inti sel nih, nucleus. Dan terakhir yaitu ovum. Ovum I. X sama Z ini sinergit. Ini sinergit nih. Ini ovum I, yang 2 ini adalah sel sinergit. Yang memberikan makanan ovum selama dia di dalam rahim. Makanya disebut pembuahan ganda. Kenapa? Bulu serbuk sari masak, ovum juga masak. Kalau bulu serbuk sari masak, ovumnya belum masak, tidak akan terjadi pembuahan, atau kebalikannya. Nah, ini disebut bunga berumah satu. Ya. Jadi bunga jantan dan bunga betina berada pada satu bunga. Ini lebih gampang penyerbukannya karena tidak berbeda pohon, tapi ada tumbuhan berumah 2. Berumah 2 berarti berbeda pohon, bunga jantan sendiri, bunga betina sendiri. Seperti contohnya salak. Salak itu
salak jantan dengan salak betina beda, harus kita aur-aurin. Atau kebaliknya dondong juga begitu, nanam dondong harus ada 2 pohon, jantan dan betina. Atau kelengkeng, nanti dalam botani kita uraikan sendiri. Nah, kira-kira semuanya ini alat reproduksi tumbuhan itu bukan di bunganya ya. Bunga itu adalah kelenjar kelaminnya, tapi sel gametnya adalah ovum untuk betina. Untuk jantan yaitu bulu serbuk sari atau kata lain polen. Nah, ini yang tadi Bapak gambar ini bulu serbuk sari ini atau polen. Maka pembentukan polen disebut polenisasi. Nah, itu peristiwa spermatogenesis atau gametogenesis untuk jantan disebut polenisasi pada tumbuhan. Kebalikannya gametogenesis untuk betina tadi disebut oogenesis. Nggak ada bedanya, sama saja dengan manusia atau vertebrata dan tumbuhan, maka dikatakan tumbuhan sempurna atau perkembangan. Ini namanya perkembangan, bukan pertumbuhan lagi. Perkembangan Cormophyta berbiji, jadi berkembang dengan tumbuh, nggak sama. Kalau ini tadi tumbuh nih dari biji buah menjadi berkecambah nih, pertumbuhan, perubahan dari kecil menjadi besar, selnya bertambah banyak. Itu kalau perkembangan melibatkan tadi spermatogenesis atau polenisasi dan oogenesis pada ovum tadi, maka dinamakan pembuahan ganda atau embryophyta siponogame. Nah, itulah kira-kira tadi organ reproduksi pada tumbuh-tumbuhan sempurna, monokotil atau dikotil ya. Jadi kalau berumah satu, ini namanya berumah satu, disebut monoecious. Ini monoecious berumah satu dinamakan monoecious. Kalau berumah dua, dioecious. Nah, ini berumah dua berarti terpisah. Ini berumah satu. Dalam satu bunga terdapat bunga jantan dan bunga betina. Ini bunga jantan dan bunga betina. Bunga jantan dan betina di tempat. Tapi kalau dioecious, bunga jantan sendiri, bunga betina sendiri. Nah, itulah tadi segi morfologi sampai anatomi bunga. Semua nanti akan terjadi begini. Tinggal kita lihat bunganya majemuk atau bunga tunggal. Benang sarinya banyak apa sedikit. Kalau benang sarinya banyak berarti kotak sarinya juga banyak. Kemungkinan penyerbukannya bisa dengan angin, bisa dengan air, bisa dengan serangga, bermacam-macam. Itulah tadi salah satu gambaran tentang anatomi bunga sempurna. Nanti kita akan pelajari sendiri dalam taksonomi bunga atau dalam morfologi bunga ya, untuk melihat bagaimana perkawinan tumbuh-tumbuhan yang sempurna, bagaimana gulma dan sebagainya, yang nanti dapat kamu lakukan penelitian khusus untuk pembungaan dan pembuahan ya. Ini pembungaan tadi ya, harus hafal semua nih ya. Nah, baru kita uraikan penyerbukan angin, anemokori, penyerbukan air, hidrokori, penyerbukan oleh mamalia, mamokori, insekta, entomokori, penyerbukan oleh manusia, antropokori. Nah, kori sendiri itu adalah penyerbukan tadi. Ini semua perhiasan-perhiasan bunga nanti banyak. Ada yang sepasang, ada yang 5 pasang, tergantung jenis bunganya. Ada yang majemuk, ada yang tunggal. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan dulu, sehingga bertambahlah materi kita tentang pembungaan tadi hewan dan manusia. Sekarang masuk pada tumbuhan. Jadi kita komparatifkan, kita bandingkan antara tumbuhan dan hewan atau manusia, tidak terlalu berbeda. Terutama tumbuhan sempurna atau Cormophyta berbiji yang banyak kita pelajari di dalam agroteknologi pertanian ini. Ya, silakan kalau mau tanya, Bapak siap menjawabnya.